subscribe, and hit the bell. Oke Ruki, kelompok yang kelima adalah pronoun. Pronoun digunakan sebagai pengganti noun di dalam sebuah kalimat. Ada beberapa macam pronoun. Yang pertama adalah personal pronoun. Personal pronoun juga dibagi menjadi 4 macam: subjektif, objektif, possessive, dan refleksif. Ketika pronoun berada sebagai subjek, maka ini sangat familiar sudah ya buat kita, yaitu I, you, we, they, she, he, it. Dan ketika dia menjadi objek, maka akan berubah menjadi me, you, us, them, her, him, it. Kemudian sebagai possessive. Possessive itu menunjukkan kepemilikan. Ada 2 macam. Yang pertama ketika pronoun ini diikuti oleh noun, dan yang kedua ketika berdiri sendiri. Contoh, ketika dia diikuti oleh noun, my, your, our, their, her, his, its. Dan ketika berdiri sendiri menjadi mine, yours, ours, theirs, hers, his, its. Dan yang terakhir, dia menjadi refleksif, yaitu myself, yourselves, ourselves, themselves, herself, himself, itself. Perhatikan perubahan selves-nya di sini karena dia jamak, maka berubah menjadi VES seperti ini. Dan ketika dia tunggal, maka menulisnya jadi seperti ini. Saya ambil contoh ketika dia sebagai subjek dan objek adalah I love you, I sebagai subjek dan you di sini sebagai objeknya. Kemudian contoh posesif adalah my book dan yours. Dalam kalimat, this is my book and that is yours. Kemudian contoh refleksif adalah ourselves. Dalam kalimat, we can take care ourselves. Bentuk lain dari pronoun adalah relative pronoun dan indefinite pronoun. Relative pronoun, contohnya who, whose, whom, which, that. Saya ambil contoh kalimat, my brother who studies at Riyadus Shalihin boarding house is Rijal. Kita gunakan who di sini sebagai penghubung anak kalimat dengan induknya. Kemudian contoh untuk indefinite pronoun yaitu something, anything, somebody, anyone. Contoh kalimat, someone helps me. Kelompok kata yang keenam adalah preposition. Preposition diantaranya in, on, at, to, with. Ada 2 macam. Yang pertama adalah preposition of place yang menunjukkan tempat. Contoh, I work at my home. Kita gunakan at di sini. Kemudian contoh yang kedua adalah the cat is sleeping on the chair. Kita gunakan on. Dan untuk yang tempat lebih besar lagi, kita ambil contoh I live in Indonesia. Kita gunakan in. Preposition of time. Di sini ada beberapa cara penggunaan dari preposisi waktu. Saya ambil contoh, my daughter sleeps at 2 p.m. Kita pakai at di sini untuk menunjukkan waktu. Umar was born in June. Di sini kita pakai in. Kemudian yang terakhir, I usually go to grandma's house on Sunday.
conjunction. Conjunction berfungsi sebagai penghubung. Ada dua macam yang akan saya sebutkan sekarang adalah coordinating conjunction dan subordinating conjunction. Contoh dari coordinating conjunction saya ambil beberapa, yaitu and, or, but. Dan contoh kalimatnya, you can have apples or strawberries. Jadi or di sini berfungsi untuk menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain, di mana derajatnya sama. Jadi coordinating itu conjunction yang berfungsi untuk menghubungkan dua hal yang sama derajatnya. Kemudian untuk subordinating conjunction, saya ambil contoh, salah satunya adalah because. Dan kalimatnya, they stay at home because the rain falls. Nah, because di sini menghubungkan anak kalimat dengan induknya. Dan kelompok kata yang terakhir adalah determiner. Determiner diantaranya ada a or an, the, this, that, those. Determiner ditambahkan sebelum sebuah noun atau pronoun. Contoh, kita gunakan untuk satu macam atau untuk hal yang tunggal atau untuk noun tunggal. Saya ambil contoh, a Muslim should read Al-Quran. Di sini menunjukkan umumnya, ya, tidak ada pengkhususan Muslim yang mana, tapi di sini adalah keharusan untuk setiap Muslim, jadi umum. Sedangkan untuk penggunaan the di sini cenderung khusus atau halnya sudah pasti. The novel which I read is The Mirror. Nah, di sini novelnya sudah jelas, ya. Judulnya The Mirror. Jadi kita gunakan the. Oke Ruki, demikian pembahasan kita tentang word classes part 2. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang grammar yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.